nanti akan dibaca semua oleh ini. Terima kasih ya. Sudah tuntutan nomor register perkara dari 10 dan yang di 2025 atas nama terdakwa Maria Karina Kesti. Izin yang kami langsung pada pertimbangan karena sudah dikonfirmasi tadi dari Nanti lagi yang terlalu sebelum kami sampaikan tuntutan pidana terhadap ibu terdakwa, sebenarnya kami mengungkapkan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang membenarkan perbuatan terdakwa tidak berusaha pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat, hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, terdakwa berpenang hukum, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu pasal 3 di pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 soal pidana, pasal 137, pasal 22 ayat 4, pasal 46 ayat 1, pasal 222 kuat dan peraturan turunan lainnya. Kami menuntut pada Jaksa Negeri Manado menuntut supaya majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan pertama, menyatakan terdakwa pendeta Karina Kesti tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sesuai dengan dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa pendeta Karina Kesti dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa pendeta Karina Kesti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sesuai dengan dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pendeta Karina Kesti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Manado. 5. Menjatuhkan pidana denda sebesar 100 juta rupiah apabila tidak dibayar digantikan 3 bulan kurungan. 6. Membebaskan kepada terdakwa pendeta Karina Kesti untuk membayar uang pengganti sebesar 8.228.131.205,98 rupiah. Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 bulan. 7. Menetapkan barang bukti angka 1 sampai 34 dikembalikan kepada Biro Ekstra Provinsi Sulawesi Utara
Badan Pekerja Majelis Sinode UNIM. Barang bukti yang ketiga tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti yang keempat dikembalikan kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Pemohon Tauhid. Barang bukti angka 5 dikembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode UNIM. Barang bukti angka 6 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti angka 7 dikembalikan kepada Bank Sultro. Barang bukti angka 8 dikembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode UNIM. Barang bukti angka 9 dikembalikan kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Pemohon. Barang bukti angka 10 dikembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode UNIM. Barang bukti angka 11 dikembalikan kepada Biro Eksa Provinsi Sulawesi Utara. Barang bukti angka 12 dikembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode UNIM. Barang bukti angka 13 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti angka 17 dikembalikan kepada Pang Hasan. Barang bukti angka 26 dikembalikan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Barang bukti angka 39 dikembalikan kepada terdakwa Insinyur Suhaimi Khalidi SMAP. Barang bukti angka 34, 43, 44, 45 dirampas untuk negara. Barang bukti angka 46, 47 dirampas untuk negara dan diperlukan sebagai uang pengganti terhadap kebagian tersisa yang dikembalikan kepada terdakwa Pendeta Ina. Membatalkan terdakwa Pendeta Ina membayar biaya perkara sebesar 15.000 rupiah. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan silakan pada majelis hakim dalam sidang pada hari ini Senin tanggal 17 September 2025 telah ditanggal. Sudah dengar ya, saudara terdakwa, silakan koordinasi dengan atas tuntutan ini atau tanggapannya. Tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan tuntutannya kapan? Senin ini ya. Baik. Untuk memberi kesempatan penasihat hukum terdakwa menyusun pembelaannya. Hari Senin tanggal 24 November 2025 saudara juga punya hak untuk menyusun pembelaannya. Ya. Gitu ya.